بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya iman itu dapat menjadi usang pada kalbu-kalbu kalian, sebagaimana halnya pakaian yang kalian pakai. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memperbaharui iman yang ada pada kalbu-kalbu kalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, sebagaimana dikatakan yang menjadi aqidatu ahli sunnati wal jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan berkurangnya iman bisa menjadikan iman itu hilang sehilang-hilangnya. Tidak ada lagi wujudnya pada kalbu seseorang. Dan dalam hadis di atas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dengan sebuah pakaian, sebagaimana halnya pakaian itu bisa usang, maka demikian pula iman yang ada pada kalbu masing-masing kita pun bisa usang. Karenanya di dalam banyak amalan-amalan Islam yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam Al-Quran wa Sunnah, di antara tujuan-tujuan amalan tersebut adalah tajdidul imani fil qulub, untuk memperbaharui iman yang ada pada kalbu-kalbu kita. Kita mengambil salah satu contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk melakukan satu amalan yang kita akan jadikan itu sebagai rutinitas. Kenapa rutinitas? Supaya iman itu sering terperbaharui. Karena iman itu rawan usang. Iman rawan untuk turun kadarnya, turun kualitasnya. Rasul alaihi salatu wassalam di dalam banyak hadisnya, di antaranya menganjurkan kita
untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat atau hari Jumat dengan berbagai macam narasi, entah itu dengan penyebutan kata perintah atau dengan berita yang dengannya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ada keutamaan yang akan didapatkan mereka orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi. Itu semuanya adalah narasi-narasi yang membuat kita terhasung dan terdorong untuk merutinkan bacaan surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat dan malam Jumat atau malam Jumat. Kenapa? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dikarenakan dalam surat Al-Kahfi ini terdapat banyak sekali pengingat diri yang apabila kita bukan hanya sekedar membacanya, tapi kita juga merenungi setiap lafaz-lafaz yang ada, setiap kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan, kita akan bertambah iman, bertambah ingat, dan dengan bertambahnya ingat pada diri kita diharapkan akan bertambah pula kadar iman, kuantitas dan kualitasnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, surat Al-Kahfi adalah surat yang istimewa. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan surat Al-Kahfi ini sebagai jawaban untuk tantangan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wassalam tatkala bangsa Quraisy mereka datang kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah melaporkan bahwasanya ada seseorang di Mekah yang mengaku sebagai nabi. Kalian adalah ahlul kitab, kalian adalah orang-orang yang telah mendapatkan Taurat, maka beritahu kami apa yang kiranya bisa untuk dengannya kami buktikan orang ini nabi atau bukan. Di antara pesan orang Yahudi yang ada di Madinah ini kepada bangsa Quraisy yang datang di kala itu, tanyakan kepada orang tersebut tentang kisah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan di dalam gua selama beratus-ratus tahun. Apabila dia bisa menjawab, maka dia adalah nabi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, maka diajukanlah tantangan itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan surat Al-Kahfi turun sebagai jawaban. Surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai jawaban atas tantangan mereka orang-orang musyrikin yang benar-benar membuktikan bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim adalah Rasul min Rusulillah, seorang rasul dari rasul-rasul Allah, nabiyun min anbiya'illah, seorang nabi dari nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Ashabul Kahfi, para pemuda yang Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan di dalam gua, Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi, dan Allah menginginkan kita untuk terus kita ulang-ulang pembacaan kisah tersebut di setiap pekannya, dikarenakan banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini. Mulai Allah subhanahu wa ta'ala kenalkan di awal-awal surat, siapa mereka Ashabul Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala kenalkan mereka, barakallahu fikum, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Mereka bukan orang yang sudah tua renta, bukan juga orang yang sudah benar-benar matang usia. Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda, namun dengan iman yang ada pada qalbu mereka, Allah jadikan mereka sebagai manusia-manusia istimewa yang dengannya Allah membuktikan
bagaimana maha mampunya Allah, bagaimana maha besarnya Allah, bagaimana maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ, dan kami kuatkan hati-hati mereka. إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Kami kuatkan hati-hati mereka tatkala mereka berdiri dengan berani dan mengatakan, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, kami tidak akan berdoa kepada selainnya dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, maka kami sungguh mengatakan sesuatu yang rusak. Apa kisah yang sebenarnya terjadi? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka adalah pemuda yang kemudian kami kuatkan hati mereka tatkala mereka berdiri? Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Ashabul Kahfi ini adalah pemuda-pemuda min abna'il muluk, para pemuda-pemuda yang berasal dari anak-anak raja. Hidupnya tidak berkekurangan. Ashabul Kahfi adalah anak-anak raja yang hidup dengan kemewahan, hidup dengan kasih sayang orang tuanya, hidup dengan gelimang harta karena mereka anak-anak raja. Tapi kata Ibnu Katsir, pada suatu hari tatkala mereka ada di perayaan musyrikin yang hidup di kala itu, melihat fenomena yang terjadi, penyembahan-penyembahan kepada berhala, penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, maka para pemuda ini satu persatu mereka menuju ke suatu tempat ma'bad, ke suatu tempat. Kemudian satu orang datang. Sebelumnya mereka tidak saling mengenal, tapi kok tujuannya sama, kok tempat yang didatangi sama. Disitulah mereka berkenalan. Salah satunya membuka obrolan, ma akhrajaka min qaumi, apa gerangan yang membuat kamu keluar dari kaummu, meninggalkan perayaan-perayaan kita. Secara makna orang ini menjawab, ma akhrajani illa ma ra'aitu minhum minasyirkiyat, tidaklah aku keluar dari kaumku kecuali disebabkan apa yang aku lihat pada mereka berupa perbuatan-perbuatan syirik. Si penanya mengatakan, wallahi ma akhrajani illa dzalik, demi Allah yang mengeluarkanku dari kaumku juga sama seperti sebab yang menyebabkan engkau keluar dari kaum. Disitulah Allah kumpulkan mereka yang tadinya tidak saling mengenal. Allah subhanahu wa ta'ala buat mereka berkenalan dengan sebab yang sama, karena sama-sama tidak suka, sama-sama tidak ridho terhadap apa yang dilihat dari kaum. Rajanya yang disebut Ibnu Katsir bernama Daqyanus mengetahui bahwasanya para pemuda ini meninggalkan perayaan kaumnya berupa syirkiyat, perbuatan-perbuatan syirik tadi. Dipanggillah mereka para pemuda ini di hadapan para raja dan ditanya, siapa Tuhan kalian? Maka para pemuda ini menjawab dengan tegas, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. La nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata, kami tidak menyembah Tuhan selainnya. Kalau seumpamanya kami menyembah Tuhan selain Allah, sungguh kami telah mengucapkan kalimat yang rusak. Dengan tegas mereka katakan di hadapan raja. Allah kuatkan hati-hati mereka untuk mengucapkan al-haq, membela al-haq. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Para raja yang memanggil ini pun mengancam, tinggalkan ibadah yang kalian lakukan, kalau tidak kalian akan kami
lepaskan dari status ningratnya. Mereka anak raja, anaknya para raja. Tinggalkan peribadatan kalian yang berbeda dengan kaum kalian. Kalau kalian tidak mau melakukannya, niscaya kami akan lepaskan kalian dari status kalian sebagai anak-anak raja. Namun, apakah para pemuda ini lebih memilih perbendaharaan dunia yang sebelumnya telah mereka punya, atau mereka lebih memilih untuk mempertahankan iman? Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Allah mengatakan, wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan ingat, dan tatkala kalian meninggalkan mereka dan meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah, fa'u ilal kahfi, maka pergilah kalian ke dalam gua. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih, niscaya Allah akan limpahkan kepada kalian rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan siapkan untuk kalian perkara-perkara yang mudah. Diancam, pilih mempertahankan iman atau dicabut gelar ningrat. Tatkala mendapat ancaman ini, tidak ashabul kahfi langsung memilih untuk meninggalkan kaumnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kemewahan yang sebelumnya mereka punya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan kaumnya. Kemana? Ke Al-Kahfi. Mereka pergi ke gua untuk bersembunyi dari kejaran kaumnya. Mereka bersembunyi di dalam gua untuk beribadah kepada Allah, Tuhan yang mereka yakini satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, tanpa ada khawatir. Karena mereka merasa punya Allah, meskipun mereka harus meninggalkan kaumnya, meninggalkan orang tuanya, maka mereka tetap merasa mereka akan mendapatkan keselamatan. Maka Allah katakan di awal-awal surat, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ingatlah, tatkala para pemuda itu pergi ke gua, mereka pun berdoa, rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah dari sisimu rahmat untuk kami, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan persiapkanlah segala urusan untuk kami itu baik. Tanpa ragu, tanpa berpikir panjang, ashabul kahfi pergi ke dalam gua dan merasa mereka punya Allah sebagai sandaran. Mereka merasa punya Allah sebagai pelindung. Mereka memanjatkan doa kepada Allah agar mempersiapkan segala hal yang akan menjadi sumber kebaikan mereka nanti tatkala mereka bersembunyi di dalam gua. Maka apakah Allah sia-siakan itu? Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan ashabul kahfi tatkala lebih memilih iman dibandingkan kesyirikan. Allah tidak sia-siakan ashabul kahfi tatkala mereka lebih memilih taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, dibandingkan harta yang banyak yang sebelumnya telah mereka dapatkan dan kemewahan hidup yang sebelumnya mereka rasakan. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala sia-siakan. Mereka merasa takut, mereka takut. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala atasi ketakutan itu? Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka. Itu yang pertama Allah lakukan. Ashabul kahfi kabur ke gua untuk berlindung dari kejaran kaumnya. Mereka takut, makanya mereka berdoa. Kemudian Allah tidak sia-siakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka di dalam gua tersebut, bukan dalam durasi yang sebentar. 300 tahun lebih Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka di dalam gua.
Apakah hanya sekedar tidur 300 tahun sehingga badannya berjamur, badannya rusak? Allah buat mereka tidurnya. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kami balikkan mereka ke kanan, kemudian kami balikkan mereka ke kiri. Untuk apa dibalikkan ke kanan dan ke kiri? Supaya badannya tidak satu posisi. Kalau badannya di satu posisi, maka di sininya akan rusak badannya. Allah balikkan, wa nuqallibuhum dzatal yamin, kami balikkan ke arah kanan, wa nuqallibuhum dzatas shimal, kami balikkan mereka ke arah kiri, badannya bolak-balik. Kemudian bagaimana pencahayaan udara yang kemudian bisa mereka dapatkan 300 tahun lamanya di dalam gua? Apakah Allah biarkan begitu saja? Allah subhanahu wa ta'ala biarkan mereka tanpa cahaya? Ternyata juga tidak. Allah pilihkan mereka gua untuk mereka tidur, yang guanya itu bentuknya pas, tidak membuat mereka kepanasan di siang hari. Di pagi hari mereka masih dapat cahaya dan udara segar. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min. Allah katakan, engkau lihat matahari kalau terbit, maka matahari itu terbit dari arah kanan mereka, dari arah kanan, sehingga matahari masuk, cahayanya udara pagi masuk melalui arah situ. Kemudian wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal, tatkala matahari tenggelam, maka matahari juga menyinarkan cahaya dari arah kiri. Siang matahari masuk atau tidak cahayanya? Tidak. Tidak Allah buat mereka kepanasan. Yang biasanya kalau cahaya yang orang nggak betah itu ya cahaya siang. Kalau cahaya pagi dicari ya. Allah kasih cahaya pagi. Dengan Allah pilihkan gua yang lubangnya adalah gua yang ada lubang masuk dari situ cahaya tatkala matahari terbit. Khawati fillah rahimakumullahu jami'an. Demikian. Kemudian tatkala mata mereka terus tertutup, tidakkah kemudian mata mereka rusak? Bagaimana Allah perbuat untuk mereka, untuk mengatasi mata mereka? Kan tidur terus, tertutup terus, nanti rusak atau enggak? Ternyata juga tidak. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kamu kira mereka bangun padahal mereka tidur. Kata Ibnu Katsir, mata mereka tatkala tidur itu tidak terpejam secara sempurna. Ashabul Kahfi tatkala Allah tidurkan matanya sedikit terbuka. Supaya apa? Supaya awet. Supaya matanya tidak cepat rusak. Matanya dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala terbuka. Nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Kemudian Allah bolak-balikkan. Apakah di depan gua nanti kalau ada orang mencari bisa kelihatan? Bagaimana Allah mengatasi itu? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala atasi itu dengan ada anjing yang mengikuti mereka. Allah katakan, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Anjingnya mereka duduk tepat di depan mulut gua. Dengan adanya itu, lawit talaqta alaihim lawallaita minhum firara. Kala seumpamanya kamu lihat mereka, kamu akan lari tunggang langgang karena ketakutan. Allah lindungi Ashabul Kahfi. Allah lindungi orang-orang yang beriman tatkala memilih iman dibandingkan kenikmatan dunia yang disertai dengan pelanggaran-pelanggaran syar'i.
Allah tidak sia-siakan orang-orang yang beriman. Allah tidak sia-siakan orang-orang yang memilih istiqamah. Allah tidak akan biarkan mereka sengsara. Allah siapkan sebab-sebab yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka. Haula ashabul kahfi. Itulah ashabul kahfi. Banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang kalau kita mau membaca tafsirnya satu persatu, kita renungi kalimat-kalimatnya, itu bisa menjadi gizi ruh dan kolbu kita kalau kita membacanya setiap pekan. Masya Allah. Kalau di setiap pekan kita membaca kisah Ashabul Kahfi, membaca ayatnya dengan lantunan yang indah, kemudian kita memahami maknanya, apa yang Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi dan apa yang Allah inginkan dari kita dengan kisah Ashabul Kahfi ini, kita akan, Masya Allah, ternyata iman ini menjanjikan bahagia. Ternyata iman ini tidak akan membuat kita sengsara. Lihat Ashabul Kahfi, tatkala mereka terlahir sebagai bangsawan tapi memilih keimanan dan kabur dari kaumnya, apakah Allah sia-siakan? Tidak. Dengan berbagai macam cara Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka, Allah dukung mereka, Allah subhanahu wa ta'ala buat urusan mereka menjadi mudah. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, Allah selamatkan mereka Ashabul Kahfi dikarenakan iman adalah amalan terbaik. Tatkala seseorang menjaga iman, mengedepankan iman, maka Allah akan memberikan kepadanya yang terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, kata Abu Hurairah, Nabi pernah ditanya, ayyul amali afdol ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling afdol? Amalan apa sih yang paling mulia? Maka Nabi mengatakan, imanun billahi wa rasulih. Iman adalah iman kepada Allah dan Rasulnya adalah amalan yang paling afdol. Qila thumma madza? Ditanya Rasulullah SAW, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Yang afdol berikutnya adalah jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Qila thumma madza? Ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, hajjun mabrur. Haji mabrur. Dari tiga hal ini Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan yang paling afdal adalah iman. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah tatkala mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, inna ahamma ma yajibu 'alal 'abdi al-'inayata bihi fi hadhihi al-haya al-iman. Sesungguhnya perkara yang wajib, yang paling penting untuk diperhatikan oleh seseorang dalam kehidupan ini adalah iman. Fahuwa afdalu maktasabathun nufus wa hassalathul qulub. Iman ini adalah hal terbaik yang ada pada jiwa dan dihasilkan oleh hati. Wa nala bihil abdu arifata fid dunya wal akhirah. Seorang hamba dengan iman akan mendapatkan derajat tinggi di dunia dan di akhirat. Bal inna kulla khairin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun 'alal imanis sahih. Bahkan semua kebaikan di dunia dan di akhirat itu tergantung dengan iman. Semuanya tergantung dengan iman. Orang mau mendapatkan derajat yang tinggi, maka iman kuncinya. Orang ingin mendapatkan bahagia yang sempurna, maka iman adalah kuncinya. Beliau mengatakan, fal imanu yuhyil abda hayatan tayyibatan fid darain. Maka dengan iman, kata Syekh Abdul Razak, seorang hamba akan dihidupkan dengan kehidupan yang baik di dua negeri. Wa yanju minal makarihi wasyururi wasyada'id. Dia akan selamat dari segala hal yang dibenci, kejelekan dan perkara-perkara yang menyulitkan. Wa yudriku jami'al ghayati wal matalib.
seorang hamba akan mendapatkan semua tujuannya dan apa yang dia cari. Wa yanalu thawabal akhirah, dia akan dapat balasan akhirat. Wa yadkhulu jannatan 'arduha ka'ardis sama'i wal ard, sehingga dia akan masuk nanti di akhirat ke dalam surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Fabil iman yatma'innul qalbu wa taskunun nafsu wa yusarrul fuadu, maka dengan iman hati tenang, jiwa bahagia, kemudian qalbu akan mendapatkan kesenangannya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati-hati mereka dengan zikir kepada Allah, kecuali ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati-hati itu akan tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka faedah yang besar yang ingin Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita merenunginya setiap waktu adalah bahwasanya iman perkara yang paling besar dalam kehidupan. Iman adalah modal utama untuk seseorang mendapatkan kebahagiaan. Iman adalah sesuatu yang harus disempurnakan. Iman adalah sesuatu yang harus dipertahankan, meskipun kita harus melepaskan apa yang menjadi kepemilikan kita dalam hal-hal duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bentuk syukur seorang hamba atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dirinya adalah dengan dia menunjukkan keimanan dan keistiqomahan. Sebagaimana ashabul kahfi, mereka benar-benar menunjukkan keimanan mereka, kokoh di atas iman mereka, istiqamah di atas apa yang mereka jalani dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mereka mendapatkan bahagia, bukan hanya keselamatan yang mereka dapatkan pada hari itu. Ashabul kahfi menjadi jawaban di masa fitnah. Ashabul kahfi menjadi jawaban atas tantangan yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mereka musyrik. Ada satu juga yang ingin kita sebutkan, yang ingin kemudian kita merenunginya. Ashabul kahfi, kenapa Allah tidurkan 300 tahun lebih? Kenapa enggak 100 tahun? Kenapa enggak 200 tahun? Kenapa kok ditidurkannya 300 tahun kemudian Allah bangunkan setelah itu? Ternyata ada hikmah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal baik untuk manusia secara umum yang hidup di masa itu, dengan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan ashabul kahfi ini untuk menunjukkan kepada kita betapa berkahnya iman ini. Bukan hanya berkah untuk diri sendiri, tapi juga berkah untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, itu iman. Allah katakan, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum. Allah katakan, dan demikianlah kami bangkitkan mereka ashabul kahfi supaya manusia tahu bahwasanya janji Allah itu nyata, bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya tatkala mereka memperselisihkan hal itu. Ashabul kahfi Allah Subhanahu wa taala bangunkan dari tidur mereka di masa ajaran Islam telah menyebar. Islam dengan makna sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, dengan ajaran Nabi yang hidup di masa itu tentu. Tapi ada satu fitnah di kala itu, yaitu orang-orang ditimpa keraguan apakah hari kebangkitan itu nyata. Mereka bertanya-tanya tentang itu. Mereka beriman, beribadah kepada Allah, tapi mereka sedang ditimpa keraguan-raguan. Apakah manusia setelah mati nanti akan hidup lagi?
maka Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan ini Ashabul Kahfi dari tidur mereka. Allah perlihatkan kepada manusia ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidurkan 300 tahun kemudian Allah bangunkan lagi. Allah maha mampu untuk membangunkan mereka ini. Apalagi hanya sekedar membangunkan manusia dari tidurnya mereka, yaitu tidur dengan makna mati. Dengan ditampakkannya Ashabul Kahfi setelah mereka terbangun dari tidur di hadapan manusia, Allah tampakkan, dengan itu keimanan kembali kepada kolbu-kolbu orang-orang yang ada di zaman tersebut yang meragukan apakah hari kiamat atau hari kebangkitan ada atau tidak ada. Berkah iman. Bahkan setelah ratusan tahun berikutnya, kisah Ashabul Kahfi ini menjadi jawaban untuk tantangan yang diberikan oleh musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW, membuktikan kerasulan yang nyata, kerasulan yang benar yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berkah bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Bahkan anjingnya, Pak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, bahkan anjing. Disebabkan karena mereka menjaga Ashabul Kahfi, Allah sebutkan anjing tersebut di dalam Al-Quran. Makanya Ibnu Katsir menyatakan, walamma kanat tabaiyatu mu'athiratan hatta fi qalbi haula sara baqiyan ma'ahum bi baqaihim li'anna man ahabba qauman sa'ida bihim. Mengikuti orang-orang yang baik ini akan memberikan pengaruh. Berada di dekat orang-orang yang soleh ini akan memberikan pengaruh. Kata Ibnu Katsir, sampai anjingnya Ashabul Kahfi ini, benar anjing, hewan ya, yang kita nggak boleh makan itu, kita anggap najis ya, liurnya. Tapi Allah sebutkan anjing tersebut di dalam Al-Quran, sara baqiyan ma'ahum bi baqaihim, mereka ada selama Ashabul Kahfi ini ada. Kata Ibnu Katsir, li'anna man ahabba qauman sa'ida bihim, karena orang yang mencintai satu kaum yang soleh, maka dia akan berbahagia dengan mereka, orang-orang yang soleh ini. Fa idza kana hadza fi sya'ni kalbin fama dhannuka biman tabi'a ahlal khair wa huwa ahlun lil ikram. Apabila ini hanyalah seekor anjing, Allah berikan berkah kepada hewan karena menjaga orang-orang yang soleh, berada di dekat orang-orang yang soleh, maka bagaimana manusia yang juga beriman? Tentu juga lebih lagi yang akan dia dapatkan dari keberkahan lebih banyak. Orang hewan aja mendapatkan keberkahan tatkala berada di dekat orang-orang soleh, tatkala berada di dekat orang-orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Berkah iman ini berkah. Maka bentuk syukur yang harus kita wujudkan, bentuk syukur yang harus kita wujudkan dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan adalah tidak meninggalkan iman, tidak meninggalkan istiqomah di atas iman, tidak kemudian lari karena khawatir dunianya lari, tidak khawatir dari iman karena takut dunianya lari, tidak pergi meninggalkan iman karena takut kemudian barakallahu fikum dunianya lari dari dirinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, hadza huwa. Inilah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang mereka Ashabul Kahfi. Inilah kisah yang syarat faidah, kisah yang apabila kita renungi tidak habis-habis faedah kita bisa dapatkan dan pelajaran-pelajaran berharga. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan iman ini ada pada qalbu kita, maka mari ikhwani wa akhwati fillah kita jaga. Maka mari kita istiqomahkan diri-diri kita ini di atas iman. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum.
wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah menyatakan, akan tetapi Allah membuat kalian cinta kepada keimanan. Allah hiasi iman itu pada kalbu-kalbu kalian. Dan Allah buat kalian itu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Inilah orang-orang yang lurus. Tatkala rasa ini sudah ada pada kalbu kita, rasyidun nahnu. Nikmat dari Allah, Allah jadikan kita rasyidun. Menjaga. Jangan kemudian kita palingkan iman ini menjadi nomor 2. Kemudian kita buat apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan duniawi kita menjadi nomor pertama. Salah. Allah sudah buat iman itu menjadi prioritas. Allah telah buat pada kalbu-kalbu kita iman itu menjadi indah, dan kita nggak senang kepada kekafiran, kefasikan. Maka jaga. Ulaika humur rasyidun. Orang-orang yang rasyidun, orang-orang yang lurus adalah mereka. Allah nyatakan pula di dalam ayatnya, barakallahu fikum, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Surah Asy-Syura ayat 52. Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh Al-Quran, di mana Al-Quran ini kemudian Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya dan secara turun-temurun diajarkan kepada kita. Dengan ruh ini, dengan Al-Quran ini yang telah Allah kenalkan, ya, telah Allah wahyukan kepada Rasul, kemudian Rasul ajarkan kepada para sahabat terus turun-temurun. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya kamu nggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Sebelumnya kamu nggak tahu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Tapi disebabkan karena Al-Quran, kami jadikan itu sebagai cahaya yang dengannya kami menunjukkan jalan yang lurus kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Allah sudah kenalkan kepada kita Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sudah dekatkan kita kepada Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita cinta terhadap Al-Quran dan punya ketertarikan terhadap Al-Quran. Maka ini dijaga. Ini nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan pada kalbu-kalbu kita, ruh. Yang sebelumnya kita nggak tahu apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Kita nggak tahu apa itu tauhid, kita nggak tahu apa itu syirik, kita nggak tahu apa itu salat dan bagaimana melaksanakannya, apa itu puasa dan bagaimana cara mengerjakannya, kita nggak tahu apa itu zakat dan bagaimana cara membayarkannya, kita nggak tahu. Tapi dengan ruh, dengan Al-Quran, Allah kenalkan kita kepada Al-Quran, Allah ajarkan kita melalui Al-Quran, kita jadi tahu. Sebelumnya tidak tahu, jadi tahu. Maka jaga iman-iman kita, barakallahu fikum. Dengan apa? Dengan apa yang telah dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Menjaga iman seperti Ashabul Kahfi menjaga iman mereka. Fa'u ilal kahfi. Lakukan usaha untuk menjaga iman seperti Ashabul Kahfi melakukan usaha untuk menjaga iman. Ashabul Kahfi pergi ke gua untuk menjaga iman. Kita pergi kemana? Kita pergi kemana kira-kira untuk menjaga iman? Apakah ke gua juga? Masjid. Kita pergi ke masjid. Ashabul Kahfi menjaga iman dengan pergi ke gua, karena di luaran adalah orang-orang yang tidak kenal Allah, tidak beribadah kepada Allah. Maka kita juga berusaha untuk mempertahankan iman kita dengan pergi ke tempat yang paling bermaslahat, yang paling bisa mendongkrak dan meningkatkan iman kita. Hadza masjid. Kita rutinkan ini. Salat 5 waktu kita rutinkan. Kalau bisa berada di saf terdepan, ada kesempatan kita berdoa,
kemudian ada kesempatan kita baca Quran, fa'u ilal kahfi wal masjidu kahfuna. Pergi ke gua, dan gua adalah, dan masjid adalah gua kita. Untuk mempertahankan iman, masjid-masjid Allah adalah gua kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menjaga iman kita dengan berdoa. Demikianlah ashabul kahfi, mereka menjaga iman-iman mereka. Bukan hanya dengan pergi ke dalam gua kemudian menunggu supaya kejaran orang-orang musyrikin ini tidak sampai ke mereka. Ashabul kahfi tatkala sudah melakukan usaha pergi ke dalam gua, mereka berdoa. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka berdoa, duhai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Masih minta rahmat, minta kasih sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta supaya dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan ya Allah, siapkan untuk kami urusan yang mudah. Doa sama Allah Jalla wa'ala. Setelah usaha pergi ke dalam gua, berdoa memohon kepada Allah supaya dimudahkan urusannya, supaya diberikan rahmat dan kelurusan. Demikian pula kita pergi ke dalam gua, masjid maksudnya, dan bukan hanya sekedar bengong, bukan hanya sekedar ngobrol, bukan hanya sekedar kita jadikan masjid ini sebagai rutinitas tempat yang kita datangi selesai sholat sudah, wala melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan di dalam masjid, tapi kita tinggalkan karena mungkin kemalasan atau kurang motivasi pada diri kita. Usaha berdoa, itulah apa yang dilakukan oleh mereka ashabul kahfi untuk menjaga iman. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu jami'an. Ini semuanya Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dianjurkan, pelajaran-pelajaran ini dianjurkan untuk kita ulangi di setiap pekan sekali lagi. Minimalnya kita baca Al-Kahfi ini di setiap hari Jumat dan malam Jumat, atau malam Jumat. Yang tidak sempat di hari Jumat, kita baca di malam Jumat. Yang tidak sempat di malam Jumat, kita baca di hari Jumat. Ini surat Al-Kahfi. Syarat faidah. Karenanya kalau benar-benar surat Al-Kahfi ini kita baca, barakallahu fikum, Nabi SAW menyatakan, innaman qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Riwayat Al-Hakim dalam mustadraknya dari sahabat Abu Sa'id. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, maka Allah akan berikan cahaya untuknya di waktu antara dua Jumat. Apa maksudnya? Allah akan tunjukkan kepada dia jalan. Dengan teguran-teguran yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi, dan itu dibaca oleh kita. Kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, dan itu kita baca di setiap hari Jumat. Barakallahu fikum. Tatkala kita bukan hanya sekedar membacanya, tapi juga merenunginya, maka kita akan teringatkan di setiap pekan. Maka Nabi mengatakan, dia akan diberikan cahaya di waktu di antara dua Jumat. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu jami'an. Ini wallahu alam apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini menjadi pengingat untuk kita, karena majelis ini tadi diawali dengan kita membaca hadis, sesungguhnya iman itu bisa usang sebagaimana pakaian kita bisa usang. Maka kita berharap apa yang kita lakukan dari kegiatan yang semoga Allah berkahi ini menjadi upaya dan usaha kita untuk memperbaharui iman-iman kita yang mungkin sudah usang atau mulai usang.
atau kita ingin merapikannya namun tidak mengetahui arah dan cara. Demikianlah barakallahu fikum ilmu itu, dan ilmu bukan ucapan kami. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah sesuatu yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam di setiap pagi. Karenanya ilmu menjadi sesuatu yang bisa menuntun kita di setiap hari kepada apa yang menjadi kebaikan dan kemaslahatan kita. Di setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Sebelum amal dan rizki, Rasulullah SAW minta kepada Allah, Rasul minta terlebih dahulu ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang bersih, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Kenapa ilmu dulu? Karena ilmu adalah penuntun. Kalau orang ada ilmunya, dituntun dengan ilmu di perjalanan pada hari tersebut, maka dia akan mencari rizki. Ya, rizkinya yang dia cari adalah rizki yang baik. Amalan yang dia lakukan adalah amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena berlandaskan ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Hadza, semoga apa yang sedikit ini memberikan kemanfaatan untuk saya sebagai pemateri dan untuk ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat sekalian yang hadir dan mendengarkan. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.